Halo, selamat datang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang dasar penyelamatan air, atau dikenal juga dengan istilah Basic Water Rescue. Sebelum itu, kita membahas tentang tenggelam. Pengertian tenggelam adalah kecelakaan yang terjadi di mana air dari luar masuk ke dalam saluran pernapasan dan pencernaan. Penyebabnya bisa dikarenakan pertama jatuh, 2 bunuh diri, 3 panik, 4 arus, 5 kram karena kurang pemanasan atau suhu air dingin, dan 6 letih karena kurang tidur atau memaksakan diri. Lalu tanda-tanda orang tenggelam: tangan menggapai-gapai, kayunan tangan hampir tidak terlihat, gaya tangan dan kaki seperti orang menaiki tangga, posisi kepala tengadah dan timbul tenggelam. Lalu ciri-ciri korban. Pertama, dari korban yang sadar. Saat masih di dalam air, korban yang sadar biasanya posisinya badan korban tegak lurus atau membungkuk di dalam air. Tangan dan kaki tidak bergerak dengan teratur atau bergerak sedikit. Muka korban di bawah permukaan air. Untuk korban yang sadar saat sudah diangkat, biasanya dia napasnya tersenggal-senggal. Ujung jari tangan dan kaki dingin, batuk sampai muntah. Lalu nadi cepat. Nah, untuk korban tidak sadar, saat dia masih di dalam air, tidak ada gerakan tubuh. Saat sudah diangkat, pucat, bibir, ujung jari, dan tangan terasa dingin dan kebiru-biruan. Tidak bernapas, nadi cepat, lemah, tidak teratur sampai tidak teraba. Nah, pedoman untuk penolong. Pertama itu sebagai penolong, saat penolong water rescue, pertama itu kita harus keselamatan diri sendiri, itu penting. 2, keamanan lokasi. Lihat kondisi di lapangan, apakah harus, rintangan, dingin, panas, makhluk lain, dan sebagainya. Lalu alat bantu, apakah kita punya life jacket, ring buoy, perahu, tali, kayu, pelampung, dan sebagainya. Lalu jarak tempuh antara penolong dan korban. 5, skill penolongnya, baik dari segi pengetahuan, keahlian berenang, kemampuan fisik, cara menenangkan korban, defense, dan release. 6, bantuan pertolongan, yaitu menghubungi ambulan. 7, kondisi korban. Kita perlihatkan apakah dia sadar, tidak sadarkan diri, panik, atau tenang. Nah, tindakan-tindakan pertolongan. Pertama itu yang kita lakukan saat melakukan pertolongan water rescue itu dengan cara raih atau reach. Yaitu pertolongan ini dilakukan dari darat atau pinggir kolam dengan cara menjangkau atau menarik. Alat bantunya itu bisa berupa benda apung seperti dayu, galah, bambu, tongkat. Benda non-apungnya bisa dari handuk, pakaian, jaluran tangan. Lalu, tindakan yang kedua adalah lempar atau throw. Yaitu pertolongan dengan cara melempar alat apung dan posisi penolong berada di daerah aman. Alat bantunya itu tali yang diikat pada alat yang akan dilempar. Atau tanpa tali, misalnya ring buoy atau benda apung lainnya. Tindakan ketiga adalah dayung atau row, yaitu penolong mendekati ke arah korban. Alat bantunya, perahu karet, perahu, kano, papan selancar, dan lain-lain. Nih, urgentnya, ini sangat penting ya. Yaitu tindakan nomor 4 dan 5 yang akan disampaikan berikutnya hanya dilakukan di saat keadaan mendesak dan kemampuan penolong sudah teruji. Tindakan yang keempat adalah renang atau go. Yaitu penolong yang harus berenang menuju korban dengan membawa alat apung untuk memberikan pertolongan. Alat bantunya itu bisa berupa pelampung, papan spinal, dan lain sebagainya. Lalu tindakan kelima adalah tarik dan membawa, yaitu tow and carry. Yaitu penolong menarik korban ke darat, pinggir kolam, atau daratan dengan kontak langsung. Dilakukan jika jarak jauh sehingga metode raih atau lempar tidak efektif. Lalu karena tidak tersedianya kapal atau perahu. Baiklah, itu saja dasar-dasar water rescue yang bisa saya sampaikan. Ingat ya, teori memang mudah untuk disebutkan atau dihafal, tapi prakteknya itu sangat sulit. Jadi, jika kita ingin menolong orang yang tenggelam, usahakan kita sadar kemampuan kita diri sendiri dan juga peralatan yang menunjang kita melakukan pertolongan. Jika tidak memungkinkan, maka jangan dilakukan. Jangan sampai kita menjadi korban yang berikutnya. Baiklah, sekian, terima kasih. Terima kasih telah menonton. See you next time. Bye-bye.